Bajingan loh, bajingan. Teman-teman, sahabat disabilitas, bagaimana rasanya ketika teman-teman mendengar kata bajingan loh begitu? Oke, pasti rasanya akan berbeda ketika ucapan itu disampaikan oleh sahabat dekat, konteksnya kita sedang bergurau, dengan kalau itu diucapkan oleh orang lain yang secara secara ideologi, secara pemikiran itu berbeda, sedang berhadapan-hadapan atau bertentangan. Pasti itu sebetulnya, atau pasti orang kemudian akan mengatakan bahwa seseorang yang mengucapkan bajingan sedang menyerang pribadi atau sedang mengkarakterisasi lawan diskusinya itu dengan hal-hal yang negatif. Ya, oke. Ya, teman-teman gini, berbicara terkait dengan bajingan, ini sebetulnya mengingatkan saya akan istilah disabilitas. Ya, bagi saya bajingan itu sama dengan disabilitas. Oh, samanya di mana? Ya, oke. Mari kita perhatikan. Jadi disabilitas, saya sepakat dengan seseorang ya yang mengatakan bahwa ya, Rafael mengatakan begini, disabilitas pada prinsipnya itu bersifat netral. Jadi disabilitas itu pada prinsipnya dia bersifat netral. Ia berbeda, ya, jadi berbeda dengan istilah yang lain yang sama-sama menunjukkan ketidaksempurnaan, tetapi jika dibandingkan dengan yang lain, disabilitas tidak bermakna negatif. Ya, misalnya sebut saja handicap. Ya, cripple misalnya. Ya, invalid misalnya. Itu kata-kata yang dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada kecacatan, cacat. Berarti sebenarnya tidak sempurna. Ya. Cacat itu berarti reject gitu kan, ditolak. Artinya ada sesuatu yang tidak lengkap. Ya. Oke. Nah, betapapun istilah disabilitas itu sangat humanis dan sopan, tetapi ide dasarnya adalah adanya bagian tubuh atau indera yang memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, oke. Nah, apa hubungannya dengan bajingan? Ya, oke. Disabilitas pada prinsipnya adalah kata yang netral. Nah, saya rasa bajingan itu punya preferensi yang sama. Ya. Bagi saya bajingan itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang netral. Oke, kenapa netral? Apa alasannya? Yuk, teman-teman, sahabat disabilitas, ya, bahwa apa itu bajingan? Ya, jadi National Geographic itu menyatakan bajingan itu adalah profesi. Profesi sopir. Sopirnya apa? Sopirnya gerobak sapi. Dia adalah kusir gerobak sapi. Di tempat saya itu disebut dengan cikar. Ya, jadi cikar itu adalah gerobak yang ditarik oleh 2 ekor atau 1 ekor sapi. Ya, itu namanya cikar. Nah, sopir cikar pada abad 16 itu disebut dengan bajingan. Apa artinya?
pada masa itu, pada abad 16, itu berarti bajingan memiliki tugas dan tanggung jawab yang mulia. Ya, memiliki tugas dan tanggung jawab, memiliki peranan, dan termasuk secara spiritual, karena ini pekerjaan yang baik, pasti juga mulia. Ya, itu bajingan pada abad 16. Ya, di dalam masyarakat Jawa. Oke. Sekarang kata bajingan pada periode sekarang ini, entah mulai kapan, kata bajingan itu rupanya mengalami pergeseran. Ya. Nah, pada periode sekarang, ya, bajingan itu rupanya mengalami atau berubah menjadi berkonotasi negatif. Dalam sebuah tulisan yang ditulis tahun 1860, ya, dalam buku Max Havelaar oleh Multatuli, ya, ia menulisnya demikian. Nak, jika mereka memberitahumu bahwa aku adalah bajingan yang tidak memiliki keberanian melakukan keadilan, bahwa banyak ibu yang meninggal karena kesalahanku. Nah, kata bajingan dari kalimat itu bermakna umpatan. Ya, berkonotasi negatif. Tahun 1860. Dan sekarang ini masih sama dengan tahun 18 sekian itu, abad 19 itu. Itu berarti kata bajingan di abad 16 yang bermakna positif bergeser 180 derajat pada periode sekarang ini. Kata bajingan mengalami konotasi negatif. Nah, di situ yang saya maksudkan dengan disabilitas sejajar dengan kata bajingan yang saya sebutkan. Itu berarti pada prinsipnya kata itu bermakna netral, bersifat netral. Ya. Dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Abad 16 nilai-nilainya adalah nilai-nilai positif dengan segala fungsi, tugas, tanggung jawab yang melekat pada diri bajingan ini, tetapi kemudian sekarang mengalami makna negatif karena nilai-nilai terhadap kata bajingan yang dikenakan oleh masyarakat itu sudah berubah. Ya. Oke, secara moral saya mencoba untuk membaca, mengkonstruksinya. Pada abad 16, ketika ia punya, si bajingan ini punya tanggung jawab yang bagus, ya, itu berarti moralitasnya baik. Suka menolong, membantu orang mengangkut barang. Apakah itu hasil pertanian ataukah itu orang. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Moralitasnya baik. Ya. Tetapi sekarang bajingan itu moralitasnya jelek. Bajingan itu moralitasnya buruk. Dan itu berarti secara spiritual, secara keagamaan, kalau dulu yang namanya bajingan itu, kita bisa mengatakan pastilah ia orang-orang yang dicintai Tuhan. Pastilah ia orang-orang yang bukan orang pendosa.
Ya. Tetapi sekarang bajingan pasti kemudian kita cap mereka adalah orang yang berdosa. Kenapa? Karena nilai-nilai negatif yang ada di tengah masyarakat yang ditujukan kepada bajingan. Ya. Kalau dulu orang menantikan bajingan, tapi sekarang orang menghindari bajingan. Ya. Kalau dulu orang mencari bajingan, orang mendekat kepada bajingan, tetapi sekarang orang menjauh dari bajingan. Semua orang lari dari bajingan karena konotasi negatifnya. Ya. Secara psikologis dulu bajingan itu baik, tetapi sekarang jelek. Ada beban moral di sana. Dulu moralitasnya cukup baik, tetapi berbeda dengan sekarang. Ya. Dengan begitu, pantaskah kita secara etika, secara etis mengatakan seseorang itu lo bajingan? Kalau kita sedang bergurau, it's okay, bukan masalah. Tetapi kemudian ketika kita ada dalam situasi yang berbeda, kita mengatakan bajingan kepada orang itu, maka sebetulnya kita sedang mengkarakterisasi orang-orang ini dengan karakter-karakter negatif. Itu berarti saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh orang Jawa. Ngomong itu harus empan papan, tahu tempat, tahu waktu. Bisa membedakan kapan saya mengucapkan kata bajingan dengan bisa diterima oleh banyak orang. Tempat saya berbicara, kapan saya harus tidak mengucapkan dan tidak memilih diksi bajingan. Karena secara waktu, secara tempat, secara kultural tidak mungkin kata bajingan itu disampaikan. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, saya rasa bahwa kemudian kita perlu mempertimbangkan konteks berpikir kita. Konteks kultural di mana kita berada. Bisa saja kemudian kita menyampaikan kata bajingan, memilih diksi bajingan, tetapi konteksnya kita berada di mana. Kalau kita ngomong bajingan pada abad 16, oke. Nah, kan begitu. Nggak apa-apa. Karena itu memang profesi mulia. Karena itu memang pekerjaan yang baik. Dan orang banyak merindukannya. Semua orang membutuhkan dia. Tetapi sekarang dalam konteks hari ini dan saat ini, ketika bajingan itu sudah bermakna negatif dan kita menerapkan diksi yang sama untuk orang lain, maka pasti nilai-nilai konteks tidak bisa dilepaskan dari ucapan kita. Jadi saya rasa mari kita bijak untuk memilih diksi dan kata. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita tidak mengkarakterisasi seseorang dengan karakteristik negatif. Yang kedua, mari kemudian tidak memberikan label, tidak menstigma orang lain yang berbeda pendapat, yang berbeda jalan politik, yang berbeda ideologi atau apapun, dengan label dan stigma-stigma negatif yang lain.
Dan mari kemudian kita tidak juga mengkonstruksi. Kita tidak sedang meng-create, membentuk pribadi seseorang dengan diksi, dengan kalimat, ataupun dengan konstruksi-konstruksi negatif yang lain. Hanya karena kita tidak menyukainya. Mari tetap memperjuangkan kesetaraan. Mari tetap berada dalam kebijaksanaan untuk tetap mengakui mereka, siapapun mereka, itu sebetulnya adalah bagian dari kita, bagian dari saya dan Anda. Jadi apakah Anda bajingan atau saya yang bajingan? Ya. Di telinga dan di hati rasanya akan ditentukan oleh konteks pembicaraan kita. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.